Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 28 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Nana yang lagi bersembunyi. Dia juga ketangkap oleh Bu Farah dan terlihat Bu Farah juga langsung dia memegang tangannya Nana. Sambil dia ngomong kepada Nana, kamu tidak bisa kabur sebelum kamu menyetujui janji kamu bahwa kamu mau meninggalkan Dewa sama Junior. Tapi di sini Nana langsung dia mendorongkan Bu Farah dan Bu Farah juga nyuksruk kena tembok. Lalu Bu Farah sudah nyuksruk kena tembok, Nana juga lari dari tempat itu. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Vanopal, si Ken Kelvin di sini lagi memandang foto dia waktu di sidang dan dia juga memandang fotonya Nana. Pas dia lagi memandang fotonya Nana, tiba-tiba datanglah Vanopal menghampiri dirinya. Pokoknya kamu harus melaksanakan penyamaran ini kalau kamu ingin selamat. Ini satu-satunya jalan supaya kamu tidak diketahui oleh polisi. Kalau kamu penyamaran ini terbongkar, kamu pasti membusuk di penjara, kata Vanopal kepada si Ken Kelvin. Lalu Vanopal juga dia melihatin anaknya kepada si Ken Kelvin. Memang itu namanya Wilson Laksana yang sudah meninggal. Lalu singkat cerita di sini Vanopal juga langsung memeluk si Ken Kelvin. Tapi pas dia memeluk si Ken Kelvin, di sini Vanopal juga dalam batinnya dia memang punya rencana buruk kepada si Ken Kelvin supaya dia mendapatkan uang $50. Lalu di sisi lain terlihat di sini di rumah sakit di sini Tante Merlin dia pengen pulang dari rumah sakit dan Pasha juga dia tidak bisa menghadangnya dan dia juga mengantarkan Tante Merlin dan menurutin apa mau Tante Merlin pulang dari rumah sakit. Pas Pasha sama Tante Merlin pulang, tiba-tiba Pak Fajar datang ke ruang rawatnya ibunya. Pas dia sampai ke sana, tiba-tiba sudah tidak ada, cuman ada suster yang lagi membereskan bekas Tante Merlin. Lalu suster juga sudah membereskan bekas Tante Merlin. Di sini dia juga keluar dan di sini ketemu sama Pak Fajar dan dia juga menanyakan kepada suster. Lalu suster juga dia mengasih tahu kepada Pak Fajar bahwa Ibu Merlin sudah pulang. Lalu setelah suster di sini pergi dari hadapannya Pak Fajar dan Pak Fajar juga di sini langsung dia menelepon Pasha. Terlihat Pasha yang lagi di mobil dia menerima telepon dari Pak Fajar. Lalu Pasha juga dia langsung mengangkat telepon dari Pak Fajar dan di sini juga Pasha juga dia ngomong kepada Pak Fajar bahwa saya akan pergi ke luar kota untuk menghibur Tante Merlin, kata Pasha kepada Pak Fajar. Lalu di sini Pasha sudah ngomong kayak gitu kepada Pak Fajar dan Pak Fajar juga dia ngomong kepada Pasha, ya udah nggak apa-apa, tapi kalau ada apa-apa kamu cepat hubungi saya dan kasih tahu saya, kata Pak Fajar kepada Pasha. Lalu Pak Fajar juga dia langsung pergi dari rumah sakit. Lalu di sisi lain di sini Tante Ratu juga di sini dia akan pulang dari rumah sakit. Pas di kursi roda lagi didorong sama suster, dia sangat kaget dan senang dia ketemu sama Pak Fajar. Lalu di sini Pak Fajar juga dia ngomong kepada Neratu, saya belum bisa membesuk nenek, maafin saya nek, kata Pak Fajar. Lalu Neratu juga dia ngomong kepada Pak Fajar bahwa benar kamu itu anaknya Merlin, kata Neratu kepada Pak Fajar. Iya nek, kata Pak Fajar kepada Neratu. Lalu Pak Fajar juga di sini juga dia menceritakan semuanya kepada Neratu. Pas lagi ngobrol tiba-tiba datanglah nggak lama kemudian pengacaranya Neratu. Lalu di sini juga Neratu juga ngomong kepada pengacaranya, kebenaran pengacara datang, kata Neratu. Bagaimana uang itu bisa ditarik enggak, kata Neratu kepada pengacara itu. Lalu pengacara Neratu juga dia ngomong kepada Neratu, ini uangnya sudah ada Neratu, kata pengacaranya sambil mengasihkan koper yang berisi uang 5M itu. Lalu di sini Neratu juga sudah mengambil koper yang berisi uang dan Neratu juga langsung ngomong kepada Pak Fajar dan dia juga mengasihkan uang itu kepada Pak Fajar. Lalu di sini terlihat Pak Fajar juga tadinya dia juga tidak mau menerima uang itu, tapi Neratu dia memaksa dirinya. Lalu
uang itu juga diambil oleh pepajar. Lalu di sisi lain tiba-tiba si Brokokroni dia sangat kaget karena uang itu sudah dikasihkan ke tangannya pepajar. Lalu dia juga mikir supaya bagaimana caranya untuk mendapatkan uang 5 miliar itu. Gak lama kemudian di sini pepajar juga pergi dari hadapan Nayani Ratu. Lalu di sisi lain lagi sama si Kadal Buntung, si Biang Kerok, si Brokokroni, dia mencari cara dan dia juga langsung mengambil HP dan dia juga langsung menelepon si Nurus Tunjung si Priska. Dia juga kerja sama si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska yang lagi duduk di sofa yang lagi pening melamun, tiba-tiba dia menerima telepon dari si Brokokroni. Lalu si Nurus Tunjung si Tangkurak si Priska juga sangat senang karena dikasih tahu oleh si Brokokroni dia juga akan melaksanakan kejahatannya. Dia akan mengambil uang 5M yang dibawa oleh pepajar pemberian dari Neratu. Lalu si Tangkurak si Nurus Tunjung si Priska juga langsung pergi keluar dari rumah untuk mengasih tahu anak buahnya yaitu si Kehetoni. Terlihat si Brokokroni sudah menelepon si Priska, dia juga sangat senang. Dia juga tertawa sendiri, dia akan mendapatkan uang 5 miliar. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pasha yang udah sampai di luar kota, dia membawa Tante Merlin untuk dihibur dan Pasha juga dia pamitan kepada Tante Merlin, saya mau ke sana dulu, kata Pasha sambil dia juga pergi. Lalu di sini Tante Merlin juga dia akan jalan-jalan sama susternya di roda. Tiba-tiba di sini susternya ditajong kakinya dan roda yang dipegang oleh dia juga yang ada Tante Merlinnya juga dia langsung ngagutuk di turunan itu. Di sini suster juga sangat kaget dan berteriak-teriak minta tolong. Lalu terlihat Tante Merlin juga dia berteriak-teriak minta tolong sambil dia sangat ngeri karena di turunan karena rodanya berjalan karena susternya jatuh. Lalu di sisi lain terlihat Nana yang lagi dikejar oleh para buana. Pas dia lari ke sana tiba-tiba dia melihat ada kursi roda yang ada orangnya berjalan dengan kencang. Lalu Nana juga langsung menangkap roda itu. Pas dia menangkap roda itu dia sangat kaget karena itu adalah Tante Merlin. Lalu di sini juga terjadilah dia sangat kejut. Nana dan Tante Merlin juga. Nggak lama kemudian datanglah Pasha. Lalu Pasha juga dia memarahin kepada suster, kenapa kok bisa kayak gini, kata Pasha. Dia tidak sadar bahwa di belakang itu adalah Nana. Lalu pas Pasha ngomong kepada suster dan suster juga ngomong kepada Pasha. Dia juga menceritakan semuanya dan sambil dia ngomong kepada Pasha bahwa Ibu Inui yang sudah menyelamatin Tante Merlin, kata suster kepada Pasha. Pasha juga pas dia menengok dia sangat kaget sambil dia juga berdiri dan terjadilah di sini Nana sama Pasha juga pelong-pelong. Lalu singkat cerita di sini juga Pasha juga nanya kepada Nana dan Nana juga dia nanya kepada Pasha. Tiba-tiba di sisi lain terlihat para buana yang lagi mencari Nana, dia sampai ke tempat sana dan sambil memanggil-manggil Nana. Lalu Nana juga di sini sangat kaget melihat ada Bupara sudah mendekat ke tempat itu. Lalu Nana juga dia menyuruh kepada Pasha dan suster suruh membawa Tante Merlin dan menceritakan semuanya kepada Pasha. Lalu di sini Pasha sama suster juga dan Tante Merlin juga dibawa pergi dari tempat itu. Lalu terlihat Nana sudah ngomong kayak gitu kepada Pasha. Pasha juga sangat kaget karena dia mencabit-cabit menyebut-nyebut namanya Bupara. Lalu gak lama kemudian di sini Pasha juga nggak banyak basa-basi, dia juga pergi dari tempat itu. Lalu Nana juga dia akan lari dari tempat itu dan di sini terlihat Bupara juga pas dia mau lagi memanggil-manggil Nana, di sini kakinya ditajong dan dia juga nyuksruk. Lalu Nana juga dia langsung menghampiri Bupara, dia akan menolong para buana. Lalu para buana juga dia dalam batinnya, kamu kena jebakan saya, nah, kata batinnya para buana. Lalu di sini Nana juga dia langsung kepikiran, saya tidak mungkin untuk menolong Bupara, mendingan saya pergi. Lalu Nana juga ngomong kepada Bupara, maaf mama cari pertolongan yang lain aja, kata Nana sambil dia pergi meninggalkan Bupara. Lalu di sisi lain di sini Bupara juga dia sangat kesal, dia juga masih mencari-cari Nana.
Dan terlihat Nada juga di sini lari ke dekat mobilnya Pasha. Dia juga langsung masuk ke mobilnya Pasha dan Pasha juga dia pergi dari tempat itu untuk pergi ke Jakarta. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 28 Februari 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHC semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo loba titara rajong, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.